Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam Pak Pugu. Bumi dos pundi kabaripun? Alhamdulillah Pak Pugu hari ini dalam kondisi sehat, bisa melaksanakan tugas di Kauman 1. Nah, dan bagaimana sebaliknya kondisi Pak Pugu selama mengikuti program kegiatan guru penggerak, juga apa yang sudah didapat selama kegiatan CGP tersebut. Alhamdulillah Bumi, berkat doa restu sama dukungannya Bumi selama saya mengikuti CGP ini banyak ilmu yang saya dapatkan Bumi. Yang pertama ada filosofi tentang Ki Hajar Dewantara Bumi. Nanti insya Allah nanti akan kami lakukan di kelas gitu. Anak-anak kami buat untuk suasana pembelajaran yang menyenangkan Bumi, berpihak pada siswa begitu. Alhamdulillah Pak Pugu, kalau nomor 1 jenengan harus tetap semangat untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh di dalam kegiatan CGP ini. Utamanya nanti mohon apa yang jenengan dapat untuk dikembangkan ke sekolah-sekolahan, terutama filosofi yang jenengan ambil tadi, ingin berupaya mengembangkan sekolah kita itu bisa prestasi dan unggul di bidang iptek gitu ya, kemudian pengembangan karakter dan menciptakan siswa yang berbudaya lingkungan. Mudah-mudahan ini nanti khususnya SDN Kauman 1 sangat berharap dapat ilmu dari penjenengan, terutama untuk Bapak Ibu gurunya, sehingga nanti Bapak Ibu guru itu sama-sama menerima ilmu dari jenengan yang sudah diperoleh di dalam kegiatan guru penggerak. Terima kasih Bumi atas dukungannya seperti itu. Nah, ini Bumi berkaitan dengan apa yang sudah saya dapatkan begitu di CGP ini. Saya ingin nanti ada praktek baik Bumi, aksi nyata saya di kelas yang berkaitan dengan kodrat zaman Bumi. Jadi anak nanti akan saya berikan materi yang sesuai dengan zamannya sekarang. Zaman sekarang itu kan sudah berteknologi gitu, ber-IT gitu. Anak-anak nanti saya ajarkan bagaimana ber-IT yang baik dan benar, Bumi. Insya Allah nanti kami akan menggunakan Canva Bumi, terus ada aplikasi platform yang mendukung game begitu. Jadi kodrat anak itu juga bermain Bumi begitu. Dan nanti saya izin kepada Bumi untuk menggunakan lab komputer Bumi seperti itu Bumi. Alhamdulillah Pak Pugu, kalau mampu dan mau membawa anak-anak ke zaman teknologi semacam ini, dan alhamdulillah tema yang jenengan ambil adalah mengembangkan IT di zaman now atau zaman sekarang ini, insya Allah kami sebagai kepala sekolah akan memfasilitasi kebutuhan jenengan juga anak-anak dalam rangka mengembangkan IT ini. Tentunya nanti Pak Pugu juga butuh bantuan Bapak dan Ibu guru yang lain, monggo kami persilakan Bapak Ibu guru, teman-teman yang ingin dilibatkan, contoh seperti Pak Wahyu ini juga wakil kami, nanti libatkan Pak Castro juga pandai di bidang IT, kemudian Bu Cindra, Pak Wildan dan lain-lainnya, monggo supaya nanti jenengan tidak merasa bergerak sendiri, tetapi ada beberapa teman yang sudah terlibat sehingga ilmu jenengan sudah dengan tidak sadar mereka sudah mendapatkan ilmu dari Pak Pugu. Nah itu Pak Pugu. Terima kasih Bumi. Ya mudah-mudahan program guru penggerak untuk tingkat nasional ya ini yang sudah diikuti beberapa guru kami akan membawa manfaat khususnya untuk SDN Kauman 1, di mana Tuhan jenengan juga teman-teman yang lain kemarin memang membawa perubahan sedikit demi sedikit. Kalau nanti semua menjadi guru penggerak, harapan saya Kauman akan betul-betul go Kauman go. Nah gitu Pak Pugu ya, sesuai dengan misi kita, anak-anak akan go di iptek, go di karakter, dan juga go di lingkungan. Ya begitu Pak Pugu, selamat berkarya, teruslah berkarya untuk anak bangsa. Selama kita masih muda, mari kita isi kesempatan ini sebaik-baiknya supaya nanti kita tidak merasa ketinggalan informasi atau ilmu yang
sangat bermanfaat yang bisa kita petik di masa-masa usia Pak Puguh ini. Ya, begitu Pak Puguh. Siap, Bu Umi. Selamat berkarya. Terima kasih atas dukungan dan doanya sekali lagi, Bu Umi. Sami-sami Pak Puguh. Jaga kesehatan, pinter berbagi waktu, itu yang utama. Terima kasih Bu Umi. Ya, Pak Sekian dari saya, Bu Umi. Mohon maaf jika ada salah, dan saya terus minta bimbingannya Bu Umi. Ya, sama-sama Pak Puguh. Insya Allah kami akan membantu, membimbing sampai nanti tugas Pak Puguh sebagai guru penggerak di dalam pendidikannya 6 bulan ini selesai, dan kami akan berupaya memberikan kesempatan untuk mengembangkan hasil dari CGP kepada sekolah kita tercinta ini, akan kauman lebih berwarna. Siap, gitu ya Pak Puguh. Selamat berkarya Pak Puguh. Terima kasih. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kelas 6B. Pembelajaran kita nanti akan belajar materi masa berganti. Tantangan kan kita hadapi, tantangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, selain kita belajar perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, kita juga menggunakan aplikasi Kita bernafas dalam sila-silanya. Padlet yang bagus ya. Kita akan bikin lagu juga. Kita ada tulis yang bagus untuk dalam permainan. Siapa anak bermain? Untuk belajar. Kita bernafas dalam sila-silanya. Belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tapi cabenya masih kecil. Ya. Itu ditaruh di, sama orang tua saya ditaruh di tempat yang panas, yang mataharinya tuh terik. Kelompok ya, di mana kalian mencari informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan atau hewan sesuai kelompok yang Bapak bagi. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Terus ini Gandeng tangan untuk negeri, bagian apa tadi menanti berseri. Tumbuhan ya. Nah, Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila.
kami akan membagikan link kerja kelompok kami agar kami bisa presentasi. Yang pertama, klik bagikan dan klik yang punya tautan semuanya, salin tautan. Setelah disalin, klik WhatsApp, kemudian ketik, kemudian paste dan kirim. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil karya kami. Cara perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif ada tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Vegetatif yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Kedua, anemon laut. Hydra adalah hewan air kecil dengan ukuran tubuh sekitar 10 mm dengan tubuh. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Anas. Contoh hewan Protozoa. Terima kasih. Bahwa amoeba itu adalah jenis hewan, ya, jenis hewan yang membelah diri. Berkembang biaknya adalah dengan cara apa? Membelah diri. Jenis perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Generatif atau kawin. Yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Pertama ada tunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri. Anak, sekarang waktunya kita mengerjakan kuis. Buahnya ada kuis, harus cepet-cepet nih. Ya, Bran ya? Game apa nih? Oke, soal berikutnya vivipar. Vivipar itu melahirkan, berarti monyet. Nah, cari jalan lain. Nah, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugu Hadi Ismanto, CGP Angkatan 7 dari SDN Kauman 1 Kota Malang. Pengalaman saya yang saya dapat dari CGP sangatlah banyak. Ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Fasil dan PP bermakna sekali. Saya dapat mengenal praktek baik dan bisa melakukan dan menerapkan di dalam kelas. Banyak hal yang saya dapat yang semulanya itu saya anggap ini suatu hal yang biasa, tetapi ketika menerapkan di dalam kelas itu sangat luar biasa begitu. Di dalam aksi nyata 1.1 ini saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak, saya kaitkan dengan ilmu teknologi. Kenapa ilmu dan teknologi? Karena anak-anak ini hidup di zaman yang modern, di mana semuanya itu berkaitan dengan teknologi. Nah, saya mencoba untuk membekali mereka dengan teknologi supaya kedepannya mampu bersaing di era yang serba teknologi ini. Nah, saya sebagai guru mencoba untuk mengenalkan teknologi ini kepada anak saya, anak didik saya yang ada di kelas 6C. Saya perkenalkan dengan Canva sebagai bahan pembuatan presentasi. Sedikit cerita, sebelum mereka mengenal Canva, kami selalu memberikan pembelajaran dalam bentuk kelompok begitu.
Anak-anak membentuk kelompok, kemudian membuat karya presentasi. Nah, mereka presentasikan lewat kertas, lewat sebuah karya yang dimana ada tulisan-tulisan materi yang disajikan di dalam presentasi. Nah, sekarang bagaimana saya wujudkan ke dalam Canva? Materi sudah kami tentukan seperti sepakatan dari 6A, B, C, tetapi materi tersebut dikemas oleh anak-anak sendiri dalam bentuk presentasi yang dituangkan ke dalam Canva ini. Mereka bisa mencari materinya di internet, lalu dimasukkan ke dalam Canva. Mereka dapat mencari gambar, mereka dapat mencari video, dikombinasikan di dalam Canva. Pembelajaran ini berhasil, tunjukkan dengan hasil keterampilan maupun pengetahuan. Keterampilannya apa? Yaitu mereka bisa membuat bahan presentasi. Mereka berdiskusi dengan menampilkan hasil presentasinya itu ke dalam kelompok yang lain. Dan dari nilai pengetahuannya juga di atas KKM yang sudah ditentukan oleh kelas, yaitu 75. Nah, mereka bisa melampaui nilai 75. Pelajaran yang bisa saya ambil dari aksi nyata ini yaitu kita sebagai guru harus selalu belajar mengikuti perkembangan zaman, di mana pembelajaran itu bisa kita wujudkan, kita terapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah sekarang teknologi internet, ya, maka kita juga harus bersinergi dengan internet tersebut. Ya, itu salah satunya dengan Canva. Nah, di dalam aksi nyata 1.1 ini ada hal yang baru, yaitu anak-anak itu senang sekali jika diminta untuk belajar di lab. Senang sekali kalau diminta untuk mengerjakan bahan presentasinya di rumah atau sebuah tindak lanjut ya di rumah, meneruskan tugas yang ada di rumah seperti Canva tadi. Nah, itu hal yang baru yang saya dapatkan. Nah, terus anak-anak juga di dalam pembelajaran ini lebih berani mengekspresikan pikiran mereka dan mereka ungkapkan. Misalkan ada anak yang malu berbicara tetapi mereka mau menulis. Kedepannya nanti saya akan berusaha selalu mengembangkan, menginovasikan pembelajaran ini. Antaranya yaitu saya akan menambahkan ice breaking dalam bentuk kuis. Terus ada evaluasi dalam bentuk Google Form, Quizzes, seperti itu. Ini semuanya saya kombinasikan. Dan kami akan mengajak teman-teman dari kelas yang A, B, dan C. Mungkin juga saya ajak kelas 1 sampai kelas 6 ini untuk pembelajaran berbasis teknologi. Karena hasilnya sangat baik kepada anak-anak. Dan lebih pentingnya lagi, kita memberikan pengarahan. Teknologi itu sesuatu yang sangat maju, tetapi kita harus memberikan benteng kepada anak-anak, yaitu berupa pengarahan-pengarahan. Jangan sampai teknologi ini disalahgunakan. Seperti di media sosial, mereka harus berkata dengan baik. Kalau mau komen harus berkata dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada teman-teman guru, kepada wali murid kelas 6C, dan kepada siswa-siswa yang sangat hebat.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak hebat. Assalamualaikum, perkenalkan saya Castro Suryo Wibowo. Di sini saya sebagai guru ekstrakurikuler dari TIK kelas 6 SDN Kauman 1 Kota Malang. Nah, sebelumnya di semester 1 dulu sedikit cerita, saya mengajarkan kepada anak-anak utamanya di kelas 6 ini untuk belajar desain menggunakan CorelDRAW. Lanjut, karena di semester 2 ini saya rasa anak-anak utamanya di kelas 6 ini sudah mampu, sudah mumpuni atas dasar ilmu desain, maka dari itu akhirnya mereka sekarang utamanya kelas 6 ini sudah berkembang untuk memulai mengeksplorasi desain via Canva. Seperti itu, dan kemajuan anak-anak sekarang terkait desain utamanya di Canva sudah sangat pesat, dan syukur alhamdulillah saya sebagai guru ekstrakurikuler TIK turut berbangga diri atas capaian dari anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya belajar sama Pak Pugu untuk membuat presentasi dengan aplikasi Canva tuh ya pastinya seru lah Pak. Soalnya awalnya itu kita kalau bikin bahan presentasi kan menggunakan kertas, terus kita mewarnai, kita tulis, kita tempel-tempel gitu Pak. Jadi waktu untuk membuat presentasinya lebih lama. Tapi dengan aplikasi Canva yang dikenali oleh Pak Pugu saat di lab, kita jadi lebih mudah untuk berkreasi dengan aplikasi tersebut. Jadi kita tinggal nyari template aja, gak usah mikir temanya apa dulu Pak. Jadi udah tinggal nyari template, terus tulisannya tinggal diketik aja, terus launchernya langsung dari internet tinggal disalin dan ditempel di Canva. Jadi dengan Canva ini kita jadi lebih mudah untuk membuat presentasi. Dengan adanya aplikasi Canva, saya bisa menjadi lebih mudah dalam membuat teks presentasi. Selain itu, Canva memiliki berbagai macam template, video GIF, stiker, efek suara, dan lain sebagainya dijadikan satu dalam platform. Selain itu, dengan adanya aplikasi Canva, saya bisa menjadi jauh lebih kreatif daripada sebelumnya. Perasaan saya belajar lewat Canva, saya senang sekali. Saya bisa membuat brosur, poster, mind mapping lewat Canva, dan yang seru sekali, saya bisa mengedit foto saya dengan keluarga saya atau dengan teman-teman saya dan bisa saya upload ke media sosial. Dan itu merupakan hal baru yang belum saya pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Hal yang kedepannya saya lakukan adalah menggunakan Canva untuk materi presentasi, dan saya juga bisa menggunakan Canva untuk mengedit video dan foto yang akan saya unggah ke media sosial, karena di media sosial teman-teman saya bisa melihat presentasi, video, dan foto-foto pembelajaran yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Sadarilah masa berganti.